Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Magung, kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang indeks harga dan inflasi serta permintaan dan penawaran uang. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Seperti biasa dalam alur pembelajaran dapat kita lihat diagram di bawah ini, yaitu indeks harga dan inflasi. Itu diagramnya terdiri menjadi beberapa subtema, diantaranya adalah indeks harga itu terdiri dari beberapa subtema, kemudian inflasi juga terdiri dari beberapa subtema, kemudian juga permintaan dan penawaran uang terbagi menjadi beberapa subtema. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus video ini sampai selesai. Subtema yang pertama yaitu tentang indeks harga. Pengertian indeks harga atau price index adalah ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga barang dari satu periode ke periode lainnya dan tempat tertentu. Indeks harga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah indeks harga sebagai pedoman nilai standar untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah penetapan indeks harga didasarkan pada hasil pengumpulan data dan sumber yang relevan. Kemudian yang ketiga, indeks harga ditetapkan tidak dari seluruh barang atau populasi barang, melainkan dari sampel. Kemudian yang keempat adalah indeks harga ditetapkan dalam bentuk angka. Kemudian yang kelima, penetapan tahun dasar didasarkan situasi norma atau situasi ekonomi stabil. Kemudian tujuan penghitungan indeks harga adalah untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antar variabel ekonomi, harga konsumen, harga saham, yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan dasar merumuskan kebijakan ekonomi. Penghitungan indeks harga juga memiliki beberapa tujuan khusus, diantaranya adalah yang pertama sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu, kemudian sebagai petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum, kemudian sebagai gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu, dan juga sebagai dasar penetapan gaji termasuk dasar untuk mengubahnya. Kemudian yang kelima adalah sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kemudian macam-macam indeks harga. Adapun jenis indeks harga secara umum dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK, merupakan indeks yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur pergerakan perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu dan merupakan indikator ekonomi yang memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah indeks harga produsen atau IHP, merupakan indeks dari bahan baku atau raw material produk antara intermediate product dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah indeks harga perdagangan besar atau IHPB, merupakan indeks harga yang mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar. Kemudian yang keempat adalah indeks harga yang diterima oleh petani, merupakan indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani. Yang kelima yaitu tentang indeks harga yang dibayar petani, merupakan indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertanian. Kemudian yang keenam adalah indeks harga saham, merupakan indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, meliputi indeks harga saham gabungan atau IHSG dan indeks harga saham individu atau IHSI. Metode penghitungan indeks harga. Terdapat dua metode penghitungan indeks harga, yaitu yang pertama adalah metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana. Diperoleh dengan cara menjumlahkan harga barang atau jasa setiap tahun dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Dapat kita lihat rumusnya, yaitu IA sama dengan jumlah PN ditambah jumlah PO dikali 100%, di mana keterangannya IA adalah indeks agregatif tidak tertimbang sederhana. Kemudian jumlah PN merupakan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya. Kemudian jumlah PO merupakan jumlah harga pada
tahun dasar. Nah, di sini ada contoh bagaimana mencari indeks harga tahun 2015 dengan data-data tersebut dan juga beserta penyelesaiannya. Kemudian metode yang kedua adalah metode tertimbang. Memiliki 3 cara penghitungan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode last payers, yaitu rumusnya adalah IL sama dengan jumlah PN dikali QO dibagi jumlah PO dikali QO dikali 100%, di mana keterangannya IL merupakan indeks harga last payers, sedangkan PN merupakan harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian PO merupakan harga pada tahun dasar, dan QO merupakan kuantitas pada tahun dasar. Di sini ada contoh soal beberapa data dari data harga dan kuantitas barang tahun 2014 dan 2015 di Kota Makassar, di mana kita bisa lihat data-datanya dan juga cara penyelesaiannya. Kemudian metode PASCE merupakan metode yang diperoleh dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung indeksnya, di mana rumusnya adalah IP sama dengan jumlah PN dikali QN dibagi jumlah PO dikali QN dikali 100%, di mana keterangannya IP merupakan indeks harga pasca, PN itu merupakan harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian PO merupakan harga pada tahun dasar, kemudian QN merupakan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu data dari harga dan kuantitas barang tahun 2014 dan 2015 di Kota Surabaya. Kemudian yang berikutnya adalah metode Marshall-Edgeworth. Merupakan metode yang diperoleh dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung indeksnya, di mana rumusnya adalah IM sama dengan jumlah QO ditambah QN dikali PN dibagi jumlah QO ditambah QN dikali PO kali 100%, di mana keterangannya IM merupakan indeks harga Marshall, kemudian PN merupakan harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian PO merupakan harga pada tahun dasar, kemudian QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya, dan QO merupakan kuantitas pada tahun dasar. Di sini ada contoh tentang data-data harga dan kuantitas pada tahun 2014 dan 2015 di DKI Jakarta. Yang dipertanyakan adalah tentang indeks harga tahun 2015 di DKI Jakarta, dan di sini ada cara penyelesaiannya.